فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita Al-Mukhtasar fi Ushulil Hadits karya Al-Jurjani rahimahullah. Telah lalu seputar pembahasan hadis dhaif. Lalu beliau akan menyebutkan ungkapan-ungkapan yang bersekutu padanya. Macam-macam hadis tersebut yaitu sahih, hasan dan dhaif, dan diantaranya ada yang hanya khusus seputar pembahasan hadis dhaif. Dan kita ambil yang pertama yaitu yang bersekutu padanya hadis-hadis sahih, hasan dan dhaif. Yang pertama al-musnad. Dan musnad adalah isim maf'ul dari asnada. Dan dia diitlaqkan musnad pada 3 perkara atau 3 makna. Yang pertama alal isnad atau alal kitab alladhi jumi'a fihi hadithu kulli sahabi. Yang pertama diitlaqkan atas kitab yang dikumpulkan padanya hadis-hadis setiap sahabat, musnad. Kitabul musnad, al-musnad, musnad Abu Bakar, musnad Umar, musnad Jabir, musnad Abu Sa'id. Ini maknanya. Ini diantara pengitlakannya. Dan yang kedua diitlaqkan atas isnad terhadap sanad seperti musnad Asy-Syihab, musnad Firdaus, yaitu sanad-sanad hadis-hadis keduanya. Dan yang ketiga adalah diitlaqkan atas macam dari macam-macam ilmu hadis yang kita pelajari sekarang. Kalau peminal awal al-musnad, maka termasuk dari yang pertama adalah musnad kata Al-Jurjani, yaitu yang berserikat padanya 3 jenis atau 3 macam hadis, yaitu sahih, hasan dan dhaif. Huwa mattasala sanaduhu marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah yang bersambung sanadnya, yang marfu kepada Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Ucapan yang bersambung sanadnya mengeluarkan munqati'at yang 5. Yang bersambung, yang menunjukkan yang tidak bersambung munqati' mu'dhal. Mudallas. Mu'allaq. Tidak masuk dalam pembahasan ini. Marfu sampai kepada Nabi, diangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini mengeluarkan mauquf dan maqtu', mauquf dan maqtu'.
Dan kita berikan qaid, ikatan tasrihan au hukman. Secara sharih ataukah secara hukum sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau lebih ringkas kita katakan muttasilul marfu, yang bersambung dan marfu tasrihan au hukman. Ini musnad. Muttasil marfu tasrihan au hukman, dan makna tasrihan yaitu disebutkan padanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Dan sharih seperti ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya. Yaitu disebutkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau secara hukum. Dan makna secara hukum adalah dari ucapan sahabat tapi diiringi dengan qarinah rafa, sampai penisbatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kunna naf'alu, kami dahulu melakukan, wal Qur'anu yanzil, dan Al-Qur'an turun. Uhillat lana maitatan, dihalalkan bagi kami maitatan. Umirna bi kata, telah diperintahkan demikian, kami telah diperintahkan demikian. Dan semisal itu. Ini secara hukum. Walaupun ucapan sahabat, tapi ini tidaklah diucapkan melainkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka mendapatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tasrih jelas-jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan, melakukan, atau mereka sahabat melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini mengeluarkan ucapan sahabat yang tidak diiringi dengan qarina rafa. Dan pembahasan ini tapi ini musnad. Apa dia? Muttasil marfu' hukman atau tasrihan. Muttasil marfu' hukman atau tasrihan. Kita berpindah kepada yang berikutnya. Al-muttasil. Nah, setelah kita bahas tentang musnad, kemudian kita mengambil yang muttasil. Sementara musnad adalah yang muttasil, Dan asal atau secara bahasa muttasil bermakna multaim, yang ilta'amah, yang menyatu, bersambung. Lawan dari munqati atau maqtu', lawan dari yang terputus, terpisah. Dan ini pembahasan sanad, bukan matan. Qala wal muttasilu huwa mattasala sanaduhu sawa'un kana marfu'an ilaihi sallallahu ta'ala alaihi wasallam au mauqufa. Dia adalah yang bersambung sanadnya. Ini muttasil artinya yang bersambung sanadnya, baik itu marfu' kepada Nabi alaihi salatu wassalam atau mauquf. Ataukah yang mauquf, yang diucapkan oleh sahabat saja, juga dikatakan muttasil. Dan bisa juga masuk dalam pembahasan maqtu', tapi biqaid. Kita katakan muttasil ila Zuhri, bersambung sampai Zuhri. Misalnya, adapun marfu dan mauquf bersambung secara mutlak, tanpa harus qaid. Kita katakan muttasilun marfu, muttasil yang marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita katakan muttasil mauquf, muttasil mauquf dari ucapan sahabat.
Tapi tidak dikatakan muttasil maqtu'. Muttasil maqtu' dari ucapan tabi'in. Kenapa? Karena akan terkumpul padanya dua kalimat yang saling berbenturan. Muttasil maqtu', bagaimana? Bersambung, terputus. Tanafur baina ibaratain, saling melarikan antara dua ungkapan, sehingga mereka tidak mengatakan muttasil maqtu', akan tetapi apabila mereka ingin mengatakan kepada tabi'in dan semisalnya, mereka mengatakan muttasil ila Zuhri misalnya, muttasil ila Sa'id bin Musayyab misalnya, atau semisal itu. Sehingga kita tambahkan definisi ini, yaitu marfu'an, sawa'un kana marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au mauqufan au maqtu'an biqaid nisbat ila qailihi, atau maqtu'an tapi dengan catatan atau dengan ikatan penisbatan kepada pengucapnya. Ini muttasil. Yang didatangkan oleh Al-Jurjani. Ini definisi yang didatangkan oleh Al-Jurjani. Adapun yang lebih ringkas, muttasil adalah ittisalu kullu rawin biman fawqahu ila muntaha. Muttasil adalah bersambungnya setiap perawi dengan siapa yang di atasnya sampai ujungnya, sampai akhirnya. Maka ittisal mengeluarkan seluruh munqati'at yang 5. Setiap rawi dengan siapa yang di atasnya, baik itu bersambung dengan gurunya dengan ijazah, atau dengar langsung, atau kitabah, tulisan, itu syekhnya menulis kepadanya. Ila muntaha, sampai ke akhirnya, yaitu kepada apa yang sanad berakhir padanya, baik itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ke sahabat atau siapa yang setelahnya, tapi dengan qaid muttasil ila fulan. Adapun kepada Nabi muttasil marfu', kepada sahabat muttasil mauquf misalnya. Qala al-marfu'u, al-muttasil marfu'. Musnad adalah al-muttasil al-marfu', muttasil yang marfu' tasrihan atau hukman. Nah, kita berpindah kepada marfu'. Dan marfu' secara bahasa adalah ma rufi'a ila ghairihi, apa yang diangkat kepada selainnya, hissan atau ma'nan, secara hissiyah, indrawiyah, atau secara maknawiyah. Dan kenapa dinamakan marfu'? Karena lirtifa'i darajatihi, karena tingginya derajatnya. Manakala disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan mauquf, maknanya adalah mahbus, hubisa, tertahan. Tertahan mauquf, tertahan, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Jurjani rahimahullah, wal marfu'u huwa ma udhifa ila Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam khasatan min qaulin aw fi'lin aw takririn sawa'un kana muttasilan aw munqati'an. Marfu' adalah apa yang diidhafahkan, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus, yang mengeluarkannya mauquf selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari ucapan atau perbuatan atau pengikraran. Dan seandainya beliau mengatakan wa nahwihi dan semisalnya lebih ahsan. Lebih aula, karena dia akan masuk padanya hammin wasifatin, dari sifat dan tekad dan seterusnya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sawa'un kana muttasilan aw munqati'an, baik dia itu bersambung ataukah terputus, itu tidak dilihat sahih atau dhaifnya, yang jelas dia itu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dikatakan marfu. Jadi dia pembahasan matan bukan pembahasan sanad. Dan yang khusus diidhafahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan definisi marfu yang lebih detail adalah huwa kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tasrihan aw hukma. Kurang di sini adalah penyebutan secara hukum. Dia adalah semua yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sharih ataukah secara hukum. Nah, semua yang diidhafahkan, disandarkan kepada Nabi ini umum, mencakup semua tanpa penentuan, baik itu mursal ataukah muttasil, selama dia diidhafahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun bukan sahabat yang menyandarkan hal itu kepada Nabi. Dan tasrihan jelas seperti yang lalu, yang terang-terangan disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar berkata Nabi, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Adapun secara hukum adalah yang di sana ada qarinah menunjukkan bahwasanya itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunna nu'mar umirna bikada wa kada, sahabat mengatakan kami diperintahkan demikian dan demikian. Ya, dari ucapan sahabat tapi ada qarinah menunjukkan bahwasanya itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini marfu hukman. Dan sebagian mereka mengatakan marfu'un makna mauqufun lafdhan, marfu maknanya, mauquf lafadznya. Qala fal muttasilu qad yakunu marfu'an aw ghairu marfu'in. Jadi Al-Jurjani rahimahullah ta'ala mengatakan yang bersambung bisa jadi marfu dan bisa jadi tidak marfu. Yang penting dia bersambung, sanadnya bersambung sampai kepada Nabi atau ke selainnya. Wal marfu qad yakunu muttasilan aw ghairu muttasil. Jadi muttasil pembahasan tentang sanad bukan matan. Adapun marfu bisa jadi bersambung atau tidak bersambung karena dia khusus pembahasan matan bukan isnad. Adapun musnad al-muttasil marfu. Adapun musnad adalah yang bersambung lagi marfu, yang bersambung lagi marfu. Maka ditinjau padanya sanad dan matan, ini musnad. Baik. Jadi pada kesempatan ini kita telah mengambil 3, yaitu musnad, muttasil dan marfu. Musnad perpaduan antara muttasil marfu, tasrihan au hukman, dan muttasil adalah mattasala yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kepada selainnya. Dan marfu hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tasrihan au hukman, secara terang-terangan atau secara hukum. Dipadukan dalam musnad. Baik, kelanjutan insyaallah kita ambil pada kesempatan berikutnya. Kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.